Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bahasa Arab itu mudah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan belajar bersama kita tentang nahwu. Ini adalah salah satu cabang, salah satu ilmu yang digunakan untuk memperdalam kemampuan kita dalam berbahasa Arab. Dan kali ini kita masih belajar dari kitab An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Nahwul Wadih di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab karya Syekh Ali Al-Jarim dan Syekh Mustafa Amin. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Sahabat bahasa Arab itu mudah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama dan sudah ada videonya juga di channel ini, yaitu tentang al-mabni wal mu'rab. Tentang al-mabni wal mu'rab. Kata-kata di dalam bahasa Arab yang mabni. Yang mabni itu maksudnya apa? Yang mabni artinya adalah yang tetap. Dalam keadaan bagaimanapun juga tetap. Entah itu dia posisinya di depan, di tengah, atau di belakang, tetap tidak berubah. Apanya yang tetap dan tidak berubah? Harokatnya. Harokat akhirnya tidak berubah. Sahabat bahasa Arab itu mudah. Sebagai contoh, kata aina yang artinya di mana. Ketika dia di depan, aina kitabuka atau aina baituka, di mana rumahmu? Aina kitabuka, di mana bukumu? Kata aina tidak mengalami perubahan, sahabat bahasa Arab itu mudah. Jadi tetap huruf terakhir nunnya berharokat fathah. Demikian juga ketika aina ini diawali dengan min, huruf jar. Salah satu dari huruf jar. Min aina ji'ta, dari mana kamu datang? Tidak kemudian ainanya ini berubah karena diawali dengan min. Tidak berubah kemudian menjadi min aini, tidak, sahabat bahasa Arab itu mudah, akan tetapi tetap min aina. Ainanya tidak mengalami perubahan. Ini namanya mabni. Mabni, tetap dalam keadaan bagaimanapun juga. Yang termasuk mabni selain huruf yaitu fi'il madhi dan fi'il amr, kata kerja bentuk lampau dan kata perintah. Sahabat bahasa Arab itu mudah. Itu yang termasuk mabni. Nah, selain itu jelas mu'rab. Mu'rab itu maksudnya apa? Mu'rab itu belakangnya berubah. Sahabat bahasa Arab itu mudah. Berubah apanya? Harokat akhirnya berubah. Seperti apa? Nah, insyaallah kita akan pelajari, sahabat bahasa Arab itu mudah ya. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti biasa Syekh Ali Al-Jarim dan Syekh Mustafa Amin mengawali pembahasan tentang nahwunya dengan memberikan contoh-contoh. Hal ini insyaallah lebih sistematis, sahabat bahasa Arab itu mudah, karena dari contoh ini nanti akan kita ketahui melalui pembahasan mana poinnya ya. Termasuk dalam kesempatan ini adalah anwa'ul i'rab. Apa sih yang dimaksud dengan anwa'ul i'rab atau macam-macam i'rab itu? Ya. Nah, sahabat bahasa Arab itu mudah. At-ta'iru yahumu. At-ta'iru yahumu. Burung itu melayang-layang. Al-ma'u 'adzbun. Al-ma'u 'adzbun. Airnya segar. Al-hisanu jamihun. Al-hisanu jamihun. Kuda itu liar. Ra'aitu at-ta'ira yahumu. Ra'aitu at-ta'ira yahumu. Saya melihat burung itu melayang-layang. Syaribtul ma'a 'adzban. Syaribtul ma'a 'adzban. Saya minum air tawar.
Dhallalal farisu al-hisana. Dhallalal farisu al-hisana. Kesatria mempermalukan kuda. Nazartu ila ta'iri yahumu. Saya melihat burung yang melayang. Ya'ishus samaku fil ma'i. Ya'ishus samaku fil ma'i. Ikan hidup di air. Nazalal farisu 'anil hisani. Nazalal farisu 'anil hisani. Kesatria turun dari kuda. Contoh berikutnya, sahabat bahasa Arab itu mudah. Yuqidu aliyun al-misbaha. Yuqidu aliyun al-misbaha. Ali menyalakan lampu. Tazhaful junudu. Tazhaful junudu. Para prajurit merangkak. Turiqul asjaru. Turiqul asjaru. Pepohonan meninggalkan daun. Maksudnya ini menggugurkan gitu ya sahabat ya. La yuqida aliyun al-misbaha. Lan yuqida aliyun al-misbaha. Ali tidak akan menyalakan lampu. Lan tazhafal junudu. Lan tazhafal junudu. Para prajurit tidak akan merangkak. Lan turiqal asjaru. Lan turiqal asjaru. Pohon tidak akan bertunas atau tidak akan berdaun lagi gitu ya. Lam yuqid aliyun al-misbaha. Lam yuqid aliyun al-misbaha. Ali tidak menyalakan lampu. Lam yazhaf jundiyun. Lam yazhaf jundiyun. Tidak ada tentara yang merangkak. Lam turiq syajaratun. Lam turiq syajaratun. Sebuah pohon tidak meninggalkan daun. Maksudnya sebuah pohon tidak menggugurkan daunnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, di sini adalah contoh-contoh dari materi yang insyaallah akan kita bahas, yaitu tentang anwa'ul i'rab. Nah, pembahasan sekarang sahabat bahasa Arab itu mudah. Ya. Kata at-ta'iru, al-ma'u, al-hisanu, ya. Ini at-ta'iru yahumu, al-ma'u adbun, al-hisanu jamihun. Pada contoh yang pertama, ini sahabat yang barusan kita baca, semuanya adalah isim. Ingat, isim artinya kata benda. At-ta'iru artinya burung, al-ma'u artinya air, al-hisanu artinya kuda. Ya, semuanya adalah isim, kata benda. Nah, penjelasan selanjutnya adalah pada ketiga contoh yang pertama, yaitu kata at-ta'iru, al-ma'u, al-hisanu, adalah dalam keadaan marfu', sahabat. Ya, dalam keadaan marfu'. Kenapa? Karena dia sebagai mubtada, ya. Mubtada itu posisinya di depan. Ya. Dan di sini karena dia mubtada, maka dia dalam keadaan marfu'. Marfu' itu bagaimana? Marfu' itu harokatnya dhammah, sahabat. At-ta'iru, al-ma'u, al-hisanu, ya. Ini marfu'. Karena dalam keadaan mubtada. Yang menunjukkan rofa'nya adalah adanya dhammah. Nah, marfu' itu atau rofa' itu ditandai dengan adanya dhammah pada akhir setiap isim ini. At-ta'iru, al-ma'u, al-hisanu, ya. Kemudian sahabat bahasa Arab itu mudah. At-ta'iru, al-ma'u, al-hisanu. Yang kedua, pada contoh yang kedua ini kalau kita perhatikan, ra'aitu at-ta'ira. Kalau tadi di atas at-ta'iru yahumu, kemudian di contoh berikutnya menjadi ra'aitu at-ta'ira yahumu. Bukan lagi at-ta'iru, tapi at-ta'ira. At-ta'iru berubah menjadi at-ta'ira, berubah menjadi berfathah. Demikian juga yang di atas ini al-ma'u adbun, kemudian berubah menjadi syaribtul ma'a. Ya, syaribtul ma'a adban. Nah, kenapa?
Karena ra'aitu ta'ira, at-ta'ira di sini posisinya sebagai maf'ul bih. Demikian juga al-ma'a sebagai maf'ul bih. Ya. Demikian juga al-hisana sebagai maf'ul bih. Nah, karena dia maf'ul bih, maka dia dalam keadaan mansub. Mansub itu bagaimana? Mansub itu dalam keadaan berfathah atau fathah tanwin. Ya, sahabat. Nah, berikutnya pada contoh yang ketiga ini, nazartu ila ta'iri yahumu. Tadi di awal at-ta'iru, kemudian menjadi di sini menjadi di contoh yang kedua ini menjadi at-ta'ira, dan di contoh berikutnya sekarang ini menjadi ila ta'iri, bukan lagi berharokat dhammah atau fathah mansub, tetapi dia berharokat kasroh atau dalam hal ini majrur, ya. Kenapa majrur? Karena didahului dengan salah satu huruf jar. Apa itu? Ila. Ini sahabat ya. Ila ta'iri. Nazartu ila ta'iri. Ya. Tidak boleh ila kok kemudian at-ta'ira atau at-ta'iru. Kenapa? Karena ketika didahului dengan huruf jar, maka kata tersebut harus dalam keadaan majrur. Apa itu majrur? Dalam keadaan kasroh, berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Ya'ishu samaku fil ma'i. Fil ma'i. Kata al-ma'u di sini, ya. Dan di sini al-ma'a, sahabat, ya. Kemudian berubah menjadi al-ma'i. Berubah harokatnya, akhir kata tersebut harokatnya berubah menjadi kasroh, menjadi majrur. Mengapa? Karena didahului oleh fi. Fil ma'i. Demikian juga al-hisan, yang tadinya al-hisanu di sini, kemudian di sini al-hisana, berubah menjadi al-hisani. Kenapa? Karena didahului dengan an. Anil hisani. Itu sahabat ya. Nah, sahabat bahasa Arab itu mudah. Berikutnya yang menunjukkan jarnya adalah adanya kasroh. Jadi jar ini atau majrur itu ditandai dengan adanya kasroh pada akhir setiap isim tersebut. Nah, dari penjelasan di atas kita ketahui bahwa karena ketiga isim di atas berubah akhirnya dari rofa, ini rofa hurufnya berharokat dhammah, atau iru al-ma'u al-hisanu, kemudian menjadi nasab, ini nasab, atau ira al-ma'a al-hisana, kemudian menjadi jar atau jar, atau iri al-ma'i al-hisani, maka isim-isim ini sahabat bahasa Arab itu mudah kemudian dinamakan mu'rab. Mengapa? Karena dia berubah, sahabat, ya. Lain dengan mabni. Mabni itu tetap, seperti saya contohkan di awal tadi, aina. Kata aina tidak mengalami perubahan, tidak bisa menjadi aina, tidak bisa menjadi aini atau ainu. Akan tetapi, sahabat bahasa Arab itu mudah, pada kesempatan kali ini kita belajar bahwa at-ta'iru, ya, bisa menjadi at-ta'ira, bisa juga menjadi at-ta'iri. Al-ma'u bisa menjadi al-ma'a, bisa menjadi al-ma'i. Al-hisanu bisa menjadi al-hisana, bisa menjadi al-hisani. Nah, contoh seperti ini sahabat, ya, ini adalah contoh isim yang bisa berubah akhirnya atau huruf terakhirnya bisa berubah harokatnya, dan ini dinamakan dengan mu'rab. Isim yang mu'rab, bukan lagi mabni, mu'rab, bisa berubah, sahabat. Nah, berikutnya sahabat bahasa Arab itu mudah. Kata yuqidu aliyun al-misbaha, ya. Yuqidu aliyun al-misbaha. Kemudian di sini singkat saja sahabat bahasa Arab itu mudah ya. Kalau kita perhatikan di sini, yang pertama yuqidu aliyun al-misbaha. Kemudian di sini menjadi lan, yuqida aliyun al-misbaha. Ali tidak akan menyalakan lampu. Kenapa? Karena didahului dengan lan, sehingga menjadi yuqida, menjadi mansub, ya, menjadi nasab ini.
harokat akhirnya sahabat ya. Lan yuqida. Kita insya Allah ada materi, ada video tentang an, lan, idan, dan kai ya. Jadi sahabat insya Allah bisa mempelajari lebih lanjut di materi tentang an, lan, idan, dan kai. Kemudian lam yuqid aliyun al-misbaha. Ali tidak menyalakan lampu. Lam ya. Lam yuqid, dan di sini menjadi jazm, menjadi majzum karena diawali dengan harfu jazm. Apa? Lam. Ya. Demikian juga tazhaful junudu. Ketika didahului dengan lan, maka akan menjadi lan tazhafal junudu. Ketika didahului dengan lam atau harfu jazm di sini, maka akan menjadi lam yazhaf jundiyun. Maka yazhafu berubah, tazhafu di sini berubah menjadi tazhafa, dan terakhir berubah menjadi yazhaf. Terakhirnya berharokat sukun atau majzum. Sahabat bahasa Arab itu mudah. Nah, dari penjelasan ini sahabat bahasa Arab itu mudah, kita ketahui bahwa karena ketiga fi'il tersebut, ini contohnya, yuqidu, tazhafu, turiqu ya, berubah akhirnya, berubah huruf terakhirnya ini dari dhammah, dari rafa, dhammah harokatnya, ke nasab. Ini nasab sahabat bahasa Arab itu mudah. Nasab itu berharokat fathah ya. Lalu ke jazm ya, berharokat sukun. Maka fi'il ini dinamakan mu'rab ya. Jadi fi'il ini dinamakan mu'rab. Nah, sama seperti tadi sahabat bahasa Arab itu mudah, kalau di sebelumnya ini adalah isim-isim yang mu'rab ya. Isim yang mu'rab sekarang adalah fi'il yang mu'rab ya. Jadi sahabat bahasa Arab itu mudah, intinya adalah selain mabni ya, selain yang mabni maka dia akan menjadi mu'rab ya. Selain yang mabni maka dia menjadi mu'rab. Apa saja yang mabni? Di antara yang mabni adalah harfun atau huruf. Kemudian fi'il madhi kata kerja bentuk lampau, ini mabni, dan fi'il amr kata perintah, mabni ya. Selain itu mu'rab sahabat bahasa Arab itu mudah. Nah, kaidahnya sahabat bahasa Arab itu mudah. Al-ahwal allati ta'tari awakhiral kalimatil mu'rabati arba'un wa hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu wa tusamma anwa'al i'rabi. Keadaan-keadaan yang terhitung pada kata-kata yang mu'rab itu ada 4. Wa hiya ar-raf'u, yaitu rafa', wan nasbu nasab, wal jarru jar, wal jazmu dan jazm. Wa tusamma anwa al-i'rab, dan keempatnya dinamakan macam-macam i'rab ya. Jadi apa saja macam-macam i'rab? Ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazm, atau rafa', nasab, jar dan jazm itu dinamakan macam-macam i'rab sahabat bahasa Arab itu mudah. Nah, berikutnya alamatul i'rabil asliyati arba'un wa hiya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu was sukun ya. Wa yanubu anha alamatun ukhra tudhkaru fi mawadhi'iha. Tanda-tanda i'rab yang asli itu ada 4, yaitu dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Dan menggantikan darinya tanda-tanda yang lain yang akan disebutkan pada babnya ya. Yang pasti tanda i'rab itu ada 4, yaitu dhammah, fathah, kasrah dan sukun ya. Kemudian ar-raf'u wan nasbu yashtarikani fil asma'i wal af'al wal jarru yakhtassu bil asma' kama yakhtassul jazmu bil af'al. Rafa' dan nasab ya, ar-raf'u wan nasbu, rafa' dan nasab, yashtarikani ada fil asma'i wal af'al, bisa masuk, atau rafa' dan nasab ini bisa masuk ke isim dan fi'il, ke asma' dan af'al, atau isim-isim dan fi'il-fi'il. Sedangkan jar khusus untuk isim ya, khusus pada isim-isim. Sebagaimana jazm itu khusus pada af'al
Ya, jadi sahabat bahasa Arab itu mudah. Singkatnya begini. Yang pertama, keadaan nasab itu keadaan kata-kata mu'rab itu ada 4, yaitu rafa, mansub, nasab, jar dan jazm. Rafa ditandai dengan dhammah, nasab ditandai dengan fathah, jar ditandai dengan kasrah, dan jazm ditandai dengan sukun. Gitu ya, sahabat. Nah, kemudian rafa dan nasab ini bisa masuk ke isim dan fi'il. Rafa atau berharokat dhammah, yang harokat dhammah itu, dan fathah bisa masuk ke isim dan fi'il. Ya. Seperti contoh at-thairu. Ya. Itu isim. Kemudian nazartu, ya. Itu fi'il, sahabat bahasa Arab itu mudah, ya. Mohon maaf, tazhafu, ya. Tazhafu tadi contohnya, ya. Tazhafu, syaribtu, ya, itu ya. Mohon maaf, tazhafu itu fi'il, sahabat. Wal jarru yakhtassu bil asma, dan huruf jar itu khusus pada isim. Jadi huruf jar itu tidak bisa masuk ke dalam fi'il, sahabat, ya. Sebagaimana yakhtassu al jazm bil af'al. Jadi jazm itu atau yang berharokat sukun itu hanya bisa masuk ke dalam fi'il, sahabat, tidak bisa masuk ke dalam isim, ya. Sahabat bahasa Arab itu mudah. Demikian pembahasan kita tentang anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab, sahabat bahasa Arab itu mudah. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan ketikkan pertanyaan sahabat di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan apabila masih ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, ketikkan juga komentar di bawah ini. Atau sahabat bisa juga membuka web kami, yaitu di www.islamitumudah.web.id. Silahkan baca lagi materi-materi yang ada di sana. Kemudian bisa juga sahabat melakukan copy paste di web tersebut. Dan apabila sahabat berkenan atau suka dengan video ini, silahkan klik subscribe untuk berlangganan video-video yang ada dari channel ini. Dan sahabat bisa mengklik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru yang masuk. Terima kasih sahabat bahasa Arab itu mudah. Semoga selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.